Nah, saudara, mari membuka Alkitab. Kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini. Satu renungan atau seri pelajaran kita dari nilai perbuatan baik Kristen. Dari kita membuka hari ini 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita aspek atau nilai lain, nilai kesekiannya dari perbuatan baik Kristen. Mengapa kita harus berbuat baik dalam kehidupan Kristen kita? Salah satu motivasinya adalah dari bagian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama secara baik dan teratur. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Nah, saudara, beberapa minggu ini adalah pekan ke-7 kita belajar tentang nilai perbuatan baik Kristen. Kita sudah belajar ini adalah penting oleh karena ada orang yang berkata bahwa berbuat baik itu adalah cara memperoleh keselamatan. Saya sudah menjelaskan itu dengan dalam 4 seri waktu kita belajar Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa hakikat keberdosaan kita yang teramputasi dari kapasitas mencapai Tuhan membuat kita secara absolut tidak dapat datang kepada Allah. Meskipun Allah datang kepada kita, kodrat kita yang adalah berdosa akan terlempar, ya, terlenyap daripada hadirat Allah dan karakter Allah yang Maha Kudus. Itu nyata daripada cerita dalam Kejadian pasal 3 ketika Tuhan datang menghampiri Adam dan Hawa di pagi hari yang masih cerah, masih sejuk. Ketika keduanya mendengar suara Allah melangkah di dalam taman itu, maka saudara, ketakutan yang sangat memenuhi kehidupan mereka. Lalu mereka berlari bersembunyi dan seterusnya. Artinya saudara, tidak ada orang yang dapat datang kepada Tuhan dengan hakikat yang tidak diperbaharui oleh sebuah intervensi adikodrati. Dan kita belajar itu kemarin bahwa tidak ada perbuatan baik yang bernilai dalam pandangan Allah. Di dalam kehidupan Kristen kita juga ada orang yang mengajarkan bahwa kehidupan baik itu atau perbuatan baik itu adalah sebagai usaha bagi kita untuk menambah kuatnya atau pemeliharaan dari keselamatan itu sebagai milik kita, atau itu adalah bagian kita untuk melestarikannya. Oh saudara, saya selalu mengutip Galatia 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara membaca seluruh kitab atau surat Galatia, yang diajarkan oleh para pengajar palsu itu bukan hal yang salah secara etika dan secara substansi. Kalau saudara mempelajari itu, mereka sedang mengajarkan hukum Taurat sebagai tambahan dari keselamatan itu. Menjadi terkutuk ayat 7 dan 9 oleh karena mereka mengajar perbuatan baik itu, syariat agama itu, dalam rangka untuk mempertahankan keselamatan yang sudah dikerjakan secara final oleh Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, sekalipun malaikat dari sorga atau sekalipun aku sendiri yang datang, lalu aku memberitakan sebuah Injil
yang berbeda dengan Injil yang terdahulu yang sudah kuajarkan. Alkitab berkata terkutuklah ia. Jadi saudara, perbuatan baik kita tidak ada relevansinya dengan memperoleh atau mempertahankan keselamatan. Keselamatan juga, perbuatan baik juga kita penting oleh karena kita tinggal di dalam dunia ini. Ya. Nah, jadi saudara, kita harus memiliki identitas yang jelas. Itu krusialitasnya. Jadi saudara, waktu kita mempelajari nilai-nilai perbuatan baik seperti ini, kita harus punya konsep yang benar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar. Ada 6 bagian yang kita sudah lihat. Yang pertama adalah perbuatan baik itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan kita benar. Anda orang benar Allah. Anda orang suci Allah. Anda adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Karena itu hiduplah sebagai seorang benar. Hiduplah sebagai seorang suci. Hiduplah sebagai seorang merdeka. Jangan ikatkan diri saudara lagi dengan belenggu dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif sejalan dengan hakikat saudara sebagai seorang benar Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan baik adalah proklamasi atau konsekuensi juga bahwa kita sekarang berada di pihak Allah. Saya kemarin menjelaskan bahwa penebusan tidak hanya soal membayar harga, tapi penebusan adalah soal membawa orang itu keluar dari kematian lalu menempatkannya di dalam kehidupan Allah. Perbuatan baik juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai prasyarat untuk kita dapat intim dengan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami apa yang diperjanjikan Kristus Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12, hidup benar adalah caranya. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Artinya saudara, Allah rindu kita hidup di dalam kapasitas Allah. Allah rindu kita dapat menjadi agen dari mujizat Tuhan. Allah rindu bahwa kita dapat menjadi pelaku-pelaku kuasa tanpa batas daripada Allah. Karena Alkitab berkata dalam Injil Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu? Alkitab berkata hiduplah benar. Karena orang yang benar dikenal Allah. Karena orang yang benar menjadi alasan penguasaan dan pengendalian Roh Kudus. Ketika Allah memenuhi kita, oleh karena perbuatan benar kita itu, maka kita memenuhi maksud dari perbuatan baik itu. Perbuatan baik juga dimaksudkan untuk memperlihatkan elegansi dan keluhuran budi pekerti kita. Bersyukur kepada Dia yang telah melakukan segala berkat keselamatan itu secara cuma-cuma bagi kita. Tidak ada yang kita kerjakan. Kita hanya menerima. Kristus Tuhan mengerjakannya di kayu salib. Seharusnya saya yang didera, kita yang disalib, kita yang berteriak kepada Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi saudara, Kristus mengerjakannya bagi Anda dan saya. Itu sebabnya saudara, ketika kita menerima keselamatan, kita harus hidup di dalam perilaku Kristus. Memperlihatkan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan waktu kita belajar dari Ulangan pasal yang ke-28, ayat 13 dan 14, kita tahu nilai perbuatan baik adalah untuk mempromosi kehidupan kita. Kalau saudara ingin baik, bukan uang, bukan kekayaan, bukan reputasi dan kecerdasan, karakter yang baik, sifat yang baik, perbuatan-perbuatan baiklah yang menjadi dongkrak yang dapat mempromosi kehidupan saudara. Berbuat baik, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, perbuatan baik bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Artinya saudara, ada harga yang perlu dibayar. Ada kerelaan dari hidup kita untuk mengorbankan sesuatu yang kita senangi. Tapi saudara, ketika kita terus belajar melakukan hal yang tidak sejalan dengan natur berdosa kita itu, karena kita sudah ditenun, dikandung di dalam dosa, kita akan kemudian mengalami promosi kehidupan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan yang terakhir kemarin adalah mempertajam kehidupan kita dalam misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar kemarin dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Alkitab secara tegas berkata kepada kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, Alkitab berkata, engkau adalah surat terbuka Kristus
yang dibaca oleh semua orang. Artinya saya dan saudara adalah duta besar Allah bagi dunia ini. Dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-18, Alkitab berkata, saya dan saudara adalah alamat Allah bagi dunia ini. Artinya kalau dunia ingin mengenal Allah penciptanya, kalau dunia ini ingin mengenal Allah yang telah menjadikan mereka, Anda dan saya, kitalah alamatnya. Melalui apa? Perbuatan baik kita. Melalui kehidupan kita yang adalah terang benderang, yang mengkamiri dunia kita dengan kebaikan kita. Nah saudara, itu nilai-nilai kebaikan. Dan hari ini kita sampai ke nilai yang ketujuh. Ya. Nilai yang ketujuh itu saudara, dari bagian yang kita baca tadi. Dikatakan dalam ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun tidak baik. Saudara, waktu saya mempelajari bagian ini, saya mengingat sebuah cerita. Cerita ini tentang seorang anak yang bertumbuh besar dengan bakat atau dengan kecerdasan kinestika yang luar biasa, khususnya di bidang atletik. Dia seorang pelari maraton awalnya, kemudian dia menjadi seorang perenang, dan setelah dia berusia 28 tahun, dia sudah meraih semua gelar dalam bidangnya, baik di kejuaraan dunia atau olimpiade dan seterusnya. Lalu dia ingin buat sesuatu rekor. Dia menyebutnya sebagai obsesi ekstrim. Dia mau berenang dari Kuba, dari Havana, Kuba, itu melintasi selat Florida sampai di Amerika. Ya, jadi jaraknya itu saudara kira-kira 177 km. Kalau saudara di Jawa, di Jogja, atau saudara bayangkan saya di mana saudara berada pada saat ini, saudara bayangkan 177 kilo itu sejauh apa? Kalau dari Jogja itu ke Magelang itu 40 kilo, ya. 40 kilo. Kalau saudara bandingkan dengan 177 kilo, berarti saudara berenang sampai di Magelang, balik lagi, 4 kali itu baru 120. Ya. 160 ya, 160 kilo. Lalu saudara berenang lagi sampai kira-kira di jembatan Kerasak. Nah, di situ ada lampu merah. Itu panjang jaraknya dari kota Jogja 18 kilo. Berarti saudara tambah lagi sampai segitu. Jadi berenang non-stop, ya. Dia melakukannya saudara berkali-kali selama 35 tahun. Tapi dia selalu gagal dan selalu gagal. Lalu dia berenang untuk kali keempat. Dia sudah berenang selama 35 jam. Lalu kemudian ada gelombang, lalu pukul dia ke belakang, lalu dia maju lagi, seperti itu terus, sampai akhirnya dia menembus jam ke-47. Jadi saudara, itu sudah masuk hari ketiga, berenang non-stop. Saat gelombang datang kembali, akhirnya saudara, dia tidak tahan lagi. Dan dia memberi kode kepada kapal yang mengiringnya untuk melempar skoci kepadanya karena dia sudah tidak tahan. Tetapi ibunya yang ikut serta di dalam kapal yang mendampingi dia itu berteriak, "Nak, ini sudah pasti tidak jauh karena kamu sudah berenang selama 47 jam. Jadi pasti tinggal dekat lagi." Tapi anak ini berkata, "Saya sudah tidak kuat, saya mau menyerah saja. Jadi lemparkan skoci kepada saya." Akhirnya saudara, orang melemparkan skoci kepadanya. Lalu dia naik. Memang dengan terengah-engah dan badannya bengkak karena berbagai macam benturan, sengatan binatang di dalam itu terjadi di dalam masa dia berenang itu. Nah saudara, masih dia tergopoh-gopoh duduk di dalam skoci itu. Tiba-tiba cuaca baik. Tiba-tiba cuaca cerah. Lalu dia lihat ke depan. Ternyata saudara, pantai Florida itu hanya tinggal kurang lebih 200 atau 300 meter lagi. Wah, dia menyesal sekali. Dia ingin mengulangnya. Tapi saudara, sejarah mencatat dia gagal.
Dayana Nayat gagal melakukan ekspedisi keempatnya, dan akhirnya saudara dia pulang. Saudara tahu nggak saudara bahwa saya dan saudara ini diciptakan oleh Allah untuk kekekalan. Dan salah satu nilai dari kekekalan kita itu adalah bahwa ia juga memproyeksikan nilai dari semua perbuatan Kristen kita itu bernilai kekal. Jadi saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke-10 ini, baik ataupun jahat, kata itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai buruk, tak bernilai. Ya. Itu mengindikasikan kepada kita atau menyatakan kepada kita secara tegas bahwa tidak ada perbuatan kita yang tidak memiliki efek kekekalan, baik ataupun buruk. Nah saudara, setiap hal yang kita buat itu, saya selalu katakan bahwa itu semacam tali sauh, tali tambang yang menambat kita tepat di pengadilan Kristus. Kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, maka ketika saudara buat sesuatu yang baik atau saudara buat sesuatu yang benar, saudara buat sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, kedua jenis perbuatan itu akan membawa Anda ke pengadilan Kristus. Itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-10 ini. Kapan itu terjadi? Saudara, itu terjadi ketika menurut 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17, itu nanti Tuhan Yesus akan datang. Lalu dia berhenti di awan-awan untuk tahap pertama. Lalu kita, semua orang yang percaya Yesus, yang mati dibangkitkan dulu, lalu kita yang hidup ini diubah dalam sekejap mata, lalu kita sama-sama dalam tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan ke angkasa. Bagaimana tubuh kemuliaan itu? Ada yang bertanya seperti itu. Tentu belum ada yang melihatnya, tapi saudara, berdasarkan penyataan Alkitab tentang tubuh Kristus pasca kebangkitannya, kita dapat merekam beberapa karakter. Karakter pertama adalah tentu dia tidak lagi tunduk dengan ruang dan waktu. Dia tidak lagi tunduk kepada kelemahan dan lain sebagainya. Dia tidak lagi perlu makan dan minum. Yang kedua, karena dia terangkat menuju sorga, kita dapat simpulkan bahwa tubuh itu dirancang khusus untuk cocok dengan atmosfer sorga yang kudus. Jadi itulah keadaan kita. Kita akan diubah, lalu kita sampai kepada menyongsong Tuhan di angkasa. Nah saudara, waktu kita sampai di sana, yang pertama kita lakukan itu, memang itu sudah masuk sorga. Yang pertama adalah kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya, jadi saudara, pengadilan Kristus yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-10, 2 Korintus 5 ini adalah sebuah kejadian yang terjadi di sorga. Jadi, ini bukan pengadilan bersama antara orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Nanti kita akan bicarakan pengadilan untuk orang yang tidak percaya Yesus. Tapi saudara, ini hanya khusus bagi orang yang percaya Yesus, orang yang sudah diselamatkan. Karena ini ada di sorga. Tidak mungkin ya, orang yang tidak percaya Yesus, lalu dia terangkat, lalu dia masuk sorga, lalu dibuang ke bawah kembali. Oh enggak, ini hanya untuk orang yang percaya Yesus. Ya, pokok tuntutannya adalah semua perbuatan kita, baik ataupun jahat. Nah, kalau saudara membaca misalnya dalam bagian yang lain, yaitu dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Khususnya ayat 13, 14, 15. Ayat 13 berkata bahwa semua pekerjaan kita nanti akan dinyatakan oleh Tuhan pada hari Tuhan. Melalui apa? Api pengujian Tuhan. Artinya itu berbicara tentang kealahan Allah yang dapat menilai sampai di pusat inti perbuatan kita. Motif apa yang menjadi nilai dari pergerakan perbuatan Kristen kita hari ini? Mungkin Anda bisa menyembunyikannya dari orang terdekat Anda, tetapi tidak pada kejelian dan akurasi penilaian Kristus. Kristus akan tahu apa nilainya. Jadi saudara, api Kristus melambangkan kemahakuasaannya yang maha tahu, yang akurat akan menilai semua pekerjaan itu. Ayat 14 berkata, jika pekerjaannya tahan uji, ia akan menerima upah. Jadi saudara, pokok
yang diadili oleh Tuhan pada bema Kristus itu bukan kedudukan kita, bukan soal dosa kita. Lalu dosa kita bagaimana? Kalau saudara tidak meminta pengampunan dosa, tentu saudara juga akan menjadi persoalan di sorga di situ. Dalam pengertian, upah saudara akan dikurangi karena itu. Tapi saudara, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, ketika saudara berdosa, di sini ketika kita melakukan dosa, Alkitab berkata kalau kita datang dan meminta pengampunan, maka Allah adalah setia dan adil. Dia mengampuni kita, mencucikan kita, dan menjadikan kita benar kembali. Jadi tidak ada lagi dosa yang kita bawa ke tata pengadilan ini. Yang kita bawa adalah seluruh pilihan hidup kita hari ini. Kalau saudara pelajar, saudara karyawan, saudara sebagai kepala dan ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sikap apa yang Anda bangun sesuai dengan konteks pengabdian saudara, itu yang akan dinilai di situ. Alkitab berkata, jika pekerjaannya tahan uji, ia akan menerima upah. 1 Korintus 3 ayat 14. Tapi saudara, dalam ayat 15 dikatakan di situ, tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, ada dua kemungkinan keputusan di situ. Keputusan di situ adalah Anda rugi atau Anda untung. Gitu. Jadi saudara, pikirkan setiap nilai perbuatan saudara hari ini sebagai bernilai kekal. Ya. Nah, saudara, saya mempelajari Alkitab bahwa yang dimaksudkan dengan upah dalam ayat 14, 1 Korintus pasal 3 itu dinyatakan dalam istilah mahkota. Ya, dalam waktu kita mempelajari itu nanti masuk di situ ada 5 macam mahkota. Yang pertama adalah penguasa mahkota abadi. Nah, saudara bisa melihat itu dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Alkitab berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat baik untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi saudara perhatikan di situ, ada identifikasi mahkota di situ disebut dengan mahkota abadi. Jadi sebuah penghargaan yang diberikan kepada kita untuk apa? Alkitab berkata di situ, tiap-tiap orang yang mengikuti sebuah pertandingan harus menguasai dirinya. Artinya, Anda harus hidup sesuai dengan aturan. Ini berbicara tentang bagaimana cara Anda memperoleh sesuatu dalam hidup saudara. Alkitab tidak mengajarkan apa yang disebut dengan tujuan yang benar dengan cara yang salah. Tidak. Saudara, setiap tujuan yang baik dan benar, Alkitab ajarkan harus dilakukan secara benar. Nah, kemarin itu saya mendengar sebuah video, ya. Video itu berkata bahwa kenapa Anda bercerai? Dia berkata bahwa sebenarnya saya menerima pengajaran Kristus yang berkata bahwa tidak boleh bercerai. Tapi saya mendapat sebuah pengajaran dari seorang pengkhotbah, itu pengkhotbah yang sangat terkenal. Kalau saudara sering memutar YouTube channel, saudara dapat namanya Joel Osteen. Ya, saudara bisa membaca di situ. Jadi dia berkata bahwa pengkhotbah itu berkata bahwa jika Allah menutup kemungkinan Anda untuk sebuah peluang, itu berarti Anda mempunyai peluang yang baru. Kalau Anda bercerai dari sebuah pernikahan ini, itu artinya Anda boleh menikah kembali di sini. Saya bilang begini, saya tidak mengkomennya semua, tetapi saya mau bilang kepada Anda satu hal, bahwa Allah tidak dapat melakukan apa yang berlawanan dengan kodratnya. Kodratnya adalah benar dan kudus, suci. Yang ada di dalamnya adalah harmoni dari elemen-elemen kebenaran. Jadi saudara, dalam kebenaran yang total absolut itu, tidak mungkin Allah melakukan sebuah penyangkalan terhadap itu. Dengan berkata bahwa Anda boleh bercerai, lalu Anda boleh menikah kembali. Pada bagian yang lain dia berkata, jika Anda bercerai, Anda tidak boleh menikah. Kalau Anda menikah dengan orang yang bercerai hidup, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata,
itu berzina. Lalu Anda berkesimpulan bahwa ketika Anda gagal di sini ada pintu di sini. Tidak ada, saudara. Orang yang menerima upah dari sebuah dedikasinya, dikatakan di sini, terukur dari konsistensinya meraih apapun dalam hidupnya dengan cara yang benar. Jadi tidak ada kompromi dalam hidup Allah untuk memberi Anda atau kita cara yang salah untuk sebuah keadaan yang benar. Jadi saudara, pertama itu miliki cara yang benar untuk mendapat mahkota daripada Allah. Yang kedua, 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-19 itu disebut dengan mahkota sukacita. Paulus berkata di situ, jadi apalagi yang menjadi kebanggaanku kecuali kamu, bahwa kamulah yang menjadi mahkota kemuliaanku. Jadi saudara, ketika Anda memenangkan atau membawa orang kepada Kristus, Allah akan menjawab Anda atau membalas Anda dengan memberi apresiasi dengan disebut dengan mahkota. Ya. Jadi berjuanglah untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa penginjilan itu bukan soal fanatisme. Itu bukan suatu semangat yang didorong oleh rasa menjadi unggul atau menjadi besar dibanding dengan penganut yang lain. Oh bukan, saudara. Penginjilan itu bicara tentang kasih. Kasih yang menyadari bahwa di luar Yesus neraka, hanya dengan Yesus Anda sorga. Kecuali Yesus bohong. Tapi silakan Anda cari. Anda harus bersikap jujur dan rendah hati. Cari semua referensi. Jangan dengar orang. Gitu. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Allah, Anda harus sendiri yang mencari dan berjumpa dengan Allah. Jangan hanya berhenti pada pernyataan teolog, pengajar agama Anda. Gitu. Tapi Anda harus belajar sendiri. Cari. Dia pasti menjawab Anda. Karena bukan saya dan saudara yang inisiator perjumpaan dengan Allah. Dia yang duluan. Jadi kalau Anda secara jujur meneliti, Josh McDowell berkata, Anda boleh berkata apa saja tentang Yesus. Apakah dia orang gila, orang bohong, dan seterusnya. Silakan. Tapi kalau Anda waras dan Anda belajar serius, Anda belajar dengan kejujuran, akademik yang bagus, Anda tidak punya referensi itu deh. Ya. Satu-satunya referensi yang Anda yang bertumpuk untuk kesimpulan Anda tentang Kristus adalah bahwa dia benar. Sebagaimana pelayannya. Ya. Itu yang kedua. Jadi ada mahkota sukacita kalau saudara membawa jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mahkota hayat. Kalau saudara membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, kalau saudara mengalami penderitaan lalu saudara bertahan di dalam kebenaran, tidak melakukan kompromi, apakah penolakan, apakah penganiayaan, apakah karena saudara tidak punya makanan, atau saudara tidak punya pakaian, saudara mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dalam penderitaan itu Anda bertahan dalam kebenaran, Anda dapat mahkota hayat. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan ada dalam kesalahan, dalam penderitaan, kelemahan dan lain sebagainya, pikirkan bahwa itu adalah maksud Allah untuk mempromosi Anda di pengadilan Tuhan. Ada teman yang bertanya kepada saya, boleh nggak Pak? Karena kita pasti selamat, lalu kalau sangat menderita, lalu saya sarankan saja jemaat itu bunuh diri. Saya bilang sama dia, sama seperti yang saya katakan tadi. Ya. Allah tidak mungkin membenarkan sebuah cara yang salah untuk sebuah tujuan yang baik. Sekalipun. Tidak mungkin. Dan itu melawan kodrat Tuhan. Dan karena kita tahu filosofi dari semua penderitaan di dalam Alkitab ini adalah untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Ayub menderita? Karena Allah ingin supaya Ayub sampai kepada kliennya. Dari orang saja aku dengar tentang Allah. Dari orang saja aku mendengar tentang kebaikannya. Tapi pasca penderitaan ini, aku sendiri face to face dengan dia. Kenapa Tuhan mengizinkan Hana mandul? Lalu suaminya mengkhianati dia. Lalu anak-anak tirinya merendahkan dia. Kenapa? Kalau saudara membaca terus 1 Samuel pasal 1. Di situ dikatakan, karena Allah ingin supaya Hana berjumpa dengan Kristus.
yang membuka kandungannya yang mandul itu dan memberi dia sambal. Jadi saudara, bertahan dalam penderitaan bukan saja untuk supaya kita berkemenangan di sini. Tetapi saudara, Allah menanti Anda di sana dengan mahkota hayat. Karena Anda bertahan dalam kesukaran itu. Yang keempat adalah dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di situ dikatakan ada mahkota kebenaran. Untuk apa itu? Untuk Paulus. Tapi Paulus berkata bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua orang yang merindukan kedatangan Kristus Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia tahun ini akan merayakan bulan misi dengan sebuah tema yang luar biasa. Temanya adalah mempercepat kedatangan Kristus Tuhan. Wah, kenapa saudara? Kita harus merindukan itu, ya. Kita harus segera rindu harus datangnya Kristus Tuhan. Sebagaimana Kristus Tuhan mengajarkan kita berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena apa saudara? Hanya Kristus yang bisa mentransformasi dunia ini. Hanya Kristus yang bisa memperbaiki dunia ini dalam semua aspek secara total. Kita perlu presiden. Kita perlu perdana menteri. Kita perlu macam-macam ahli. Tapi saudara, ada batasnya. Kita lihat akumulasi kepandaian manusia hari ini menghasilkan dunia yang makin merosot, bukan? Alkitab berkata dalam Wahyu 21 ayat yang ke-5, lihat, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Itu adalah klaim Kristus akan kekuasaannya. Dia akan datang sebagai Mesia, Raja semesta alam. Dia akan menjadikan dunia kita dunia shalom. Hanya dia saudara, karena dia adalah Allah manusia. Berbeda ya artinya kalau manusia Allah dengan Allah manusia. Kalau kita ini manusia Allah saudara. Manusia Allah karena kita dibentuk oleh Allah atau diciptakan oleh Allah atau milik Allah yang hidup kita bergantung kepadanya. Tapi kalau konstruksinya Allah manusia, itu berarti bahwa dia bereksistensi Allah. Dan manusia itu adalah unsur tambahannya untuk sebuah kepentingan. Apa? Misi penyelamatan. Nah, jadi saudara rindukan dia untuk datang kepada kita. Dan yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Nah itu diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 4. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang menggembalakan orang lain. Memelihara orang lain dan seterusnya. Jadi saudara, kalau saudara punya teman yang undur daripada Tuhan, kalau dia sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan, suami atau istri Anda tidak begitu dekat dengan Tuhan, saudara ambil waktu, ya, saudara berdoa. Ada banyak ibu-ibu, ada banyak istri yang memenangkan suami mereka yang sangat kasar, yang sangat merendahkan Tuhan, karena mereka mengambil waktu khusus untuk memenangkan suaminya. Ketika suaminya tidur, ketika suaminya sedang mabuk, ketika suaminya sedang berkeliaran di luar, dia nggak mengambil saat teduh untuk berdoa. Ketika suaminya tidur di depan dia dalam keadaan yang tidak sadar, dia bangun dan berdoa tumpangkan tangan, mohon keselamatan dan anugerah Allah bagi hidupnya. Ada banyak suami yang melakukan hal itu. Dan ada banyak keluarga yang bercerita tentang bahagia yang mereka lewati, yang mereka capai. Oleh karena mereka fokus kepada mengasihi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab mereka. Ketika kita bicara tentang penggembalaan, kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang jauh saja. Tapi kita mulai lihat dari lingkar terdekat, radius terdekat di tanggung jawab kita. Dalam rumah tangga kita. Setiap orang di dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memelihara martabat keluarganya. Itu dimulai dari diri sendiri. Ketika suami bertanggung jawab atas istrinya, atas anak-anaknya, maka ia otomatis membangun dirinya. Ketika istri berkeinginan untuk menyelamatkan, membangun suaminya dan anak-anaknya, itu berarti ia harus terlebih dahulu membangun dirinya. Ketika semua kita melakukan hal itu kita sedang memelihara setiap jiwa yang sudah diselamatkan. Memelihara artinya menggembalakan. Ketika saudara Yesus nanti datang kepada kita, dia akan memberikan kita mahkota kemuliaan. Nah saudara, pada bulan Agustus, tepatnya pada bulan September ya, tepatnya tanggal 7 September, itu Diana Mayats memulai petualangan yang kelima. Dia ini sudah masuk tahun ke-35
dia berjuang untuk menaklukkan selat itu. Usianya sudah tidak muda. Usianya sudah 64 tahun. Dan dia sudah punya tekad, hidup ataupun mati. Lalu dia putuskan untuk tidak lagi memakai alat pengaman, kerangkeng pengaman dari serangan hiu atau ubur-ubur. Bahkan mereka juga berkata bahwa ceritanya berkata bahwa dia tidak lagi memakai dayung pada kakinya, ya, sirip ya pada ujung kakinya. Dia benar-benar berenang dengan kondisi yang polos. Lalu dia mulai berenang. 24 jam pertama, 24 jam kedua dia lewati dengan baik. Walaupun ada tantangan, ada ubur-ubur dan seterusnya. Tapi saudara, memasuki hari yang ketiga, dia sudah mengalami keletihan yang sangat. Karena pada hari yang ketiga itu justru matahari sangat tenang. Kemudian sangat cerah. Dan itu mengakibatkan panas yang luar biasa yang kemudian melepuhkan kulitnya. Walaupun dia menyelam timbul, tapi karena itu dia berenang sepanjang hari. Panas itu kemudian membakar tubuhnya. Nah, saudara, menjelang kira-kira pukul 11 siang, dia sudah mendekati pantai Florida. Cuaca kemudian memburuk kembali. Tapi saudara, dia sudah sangat yakin bahwa saya harus menyentuh pantai Florida. Dan benar saudara, setelah berenang 53 jam 47 menit, pada tanggal 12 September 2012, dia menyentuh pantai Florida di usia ke-64 tahun. Lalu dia berkata seperti ini. Dari pelajaran ini, petualangan yang sangat berat ini, saya berkesimpulan bahwa untuk sebuah niat yang baik, untuk sebuah tujuan yang baik, tidak ada hambatan untuk usia tua sekalipun. Artinya saudara, bagaimana dengan kehidupan Kristen Anda hari ini? Berapa umur kekristenan Anda? 10, 15, 20, atau 30 tahun? Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan hari ini mendengarkan firman Tuhan lalu merenungkan hidup saudara, kira-kira pada posisi mana Anda berdiri di pengadilan Kristus? Apakah Anda akan berdiri seperti hamba 1 dan 2 dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23? Ketika Kristus memanggil mereka dan mereka datang dengan berkas-berkas yang penuh. Yang diberi talenta 5 dia mengembalikan 10 hasilnya. Yang diberikan 2 talenta dia mengembalikan 4 talenta. Lalu Kristus Tuhan berkata kepada mereka dalam ayat 21-23, "Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Mari, masuklah dalam kebesaran Tuanku." Dan seterusnya. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan perkara yang lebih besar dan lebih dahsyat kepadamu. Apakah Anda di situ setelah Anda melewati sekian tahun kehidupan Kristen Anda, atau sebaliknya? Kalau Anda diizinkan Tuhan berjalan hari ini 10, 15, 20, 30 tahun dalam kehidupan Kristen Anda, apakah Anda akan berakhir seperti itu atau Anda berakhir seperti hamba yang ketiga? Yang Tuhan berkata, hamba yang malas dan jahat. Ambil yang ada padanya dan berikan itu kepada hamba ke-1 dan hamba yang kedua. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa saya sudah tua. Saya tidak tahu berapa lagi umur saya dan seterusnya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara diberikan Tuhan nafas hidup hari ini, itu berarti ada kesempatan. Saudara ingat dalam sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-20. Ada seorang tuan yang pergi. Lalu dia meminta orang mengerjakan kebun anggurnya. Lalu dia berjanji, saya akan memberikan Anda upah 1 dinar. 1 hari kerja. Mereka kemudian dengan antusias mengerjakan itu karena mereka berpikir mereka akan dapat 1 dinar. Dalam perjalanan tuan itu pergi saudara, 3 jam kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang menganggur. Lalu dia berkata, mengapa Anda ada di sini? Oh, kami mau bekerja tetapi tidak ada yang kami kerjakan. Tuhan itu berkata, kalau begitu Anda boleh pergi dan kerjakan kebun anggur saya. Lalu mereka pergi dengan gaji yang sama.
Lalu pukul 12 dan pukul 3 sore dia bertemu juga dengan orang yang sama. Ada banyak orang yang tidak mengerjakan hidup mereka. Lalu Tuhan itu berkata kepadanya, mengapa Anda di sini dan berdiam saja? Mereka berkata, kami mau bekerja tapi tidak ada yang kami kerjakan. Anda boleh bekerja di kebun anggur saya. Saudara, cerita itu ditutup dengan pertemuan Tuhan itu dengan sekelompok orang di pukul 5 sore. Dan Tuhan itu berkata kepada mereka, mengapa Anda di sini? Mereka berkata, kami ingin mencari pekerjaan. Tapi tidak ada orang yang memberi pekerjaan kepada kami. Lalu dia pergi. Dia berkata, pergilah kerjakan kebun anggur saya. Lalu mereka pergi. Saudara, 1 jam kemudian Tuhan itu pulang. Dia mengumpulkan semua pekerja itu. Ada yang bekerja mulai pukul 6 sore, ada yang pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore, dan pukul 5 sore. Alkitab berkata, ia memberi semua pekerja itu upah masing-masing 1 dinar. Ada banyak hal yang kita bisa diskusikan di situ, tapi saya mau katakan ini kepada saudara. Kalau Anda merasa bahwa Anda sedang diambang senja, sama seperti pekerja-pekerja yang bekerja dan ditemukan di pukul 5 sore itu, Anda masih punya waktu 1 jam. Anda masih punya waktu. Kalau Anda mengerjakan hidup Anda dengan cara Tuhan, sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan hari ini, saudara, Anda pun dapat berdiri cemerlang dan menerima 1 dinar dari upah yang Tuhan janjikan untuk hidup saudara. Ini persoalan, apakah saudara mengerti bahwa nilai hidup dan nilai setiap perbuatan Kristen Anda bernilai abadi? Saya meminta saudara hari ini untuk mengambil sebuah keputusan. Kerjakan panggilan saudara dengan benar. Kerjakan itu sesuai dengan gambar hidup saudara untuk kekekalan. Mari kita berdoa.